Pagi, Pak. Selamat pagi. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Bagaimana kabarnya, Bu? Sehat. Oke. Kita sudah melakukan janji ya, Pak ya, bahwa saya akan melakukan supervisi di dalam kegiatan pembelajaran yang akan Bapak laksanakan. Oke, Pak. Jadi, adapun tujuan dari supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan di dalam kelas. Nah, sebelum saya melakukan observasi di dalam kelas, Pak, saya mau sedikit sharing ataupun bertanya kepada Bapak tentang persiapan awal Bapak sebelum melakukan pembelajaran di dalam kelas. Nah, pertanyaan saya yang pertama, Pak, apa tujuan pembelajaran yang akan Bapak sampaikan di dalam pembelajaran Bapak? Ya, tujuan pembelajaran saya yang pertama yang mau saya buat ini untuk meningkatkan pemahaman siswa melalui model discovery learning tentang organ gerak hewan. Yang kedua itu untuk meningkatkan pemahaman siswa melalui discovery learning berbantuan video animasi agar pemahaman anak-anak itu lebih aktif, lebih interaktif lagi dalam belajar. Oh ya, Pak. Berarti ada dua tujuan pembelajaran ya, Pak ya? Iya. Oke. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai? Area yang ingin saya capai dalam pembelajaran ini area pengetahuan dan keterampilannya. Pengetahuan dan keterampilan. Oke. Bisa Bapak ceritakan sedikit rancangan pembelajaran yang sudah Bapak siapkan ini? Ya, rancangan biasanya yang saya buat rancangan pembelajaran ini, saya merancang terlebih dahulu RPP-nya, kemudian saya menggunakan infocus, laptop, dan menggunakan video animasi agar anak-anak lebih tertarik lagi dalam pemahaman dalam pembelajaran tersebut. Nanti di dalam kelas kita menggunakan video, Ya. Oke, untuk meningkatkan minat belajar siswa ya, Pak ya? Iya. Oke. Untuk waktu pelaksanaannya, Pak? Waktu pelaksanaan rencananya besok, karena pas bertepatan besok anak-anak belajar di jam tersebut belajar IPA mengenai organ gerak hewan. Oke, besok ya, Pak ya? Oke, Pak, berarti besok saya akan ikut bersama Bapak dan saya akan melihat bagaimana pelaksanaan pembelajaran ini di dalam kelas, dan saya juga akan mencatat kegiatan-kegiatan yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas. Nah, terakhir Pak, apa yang Bapak peroleh dari percakapan kita hari ini? Yang saya peroleh melalui percakapan kita ini, mendiskusikannya, saya lebih yakin dalam menjalankan pembelajaran yang akan saya buat. Yang intinya pembelajaran di kelas kan selama ini lebih memfokuskan ceramah, sekarang kita lebih memfokuskan ke pembelajaran yang inovatif. Oke. Terima kasih Pak atas waktunya. Sampai berjumpa besok di dalam kelas. Oke. Selamat pagi anak-anak. Oke. Jadi kita akan melanjutkan pelajaran kita mengenai organ hewan dan manusia. Kemarin kita sudah membahas mengenai organ manusia. Sekarang kita melanjutkan mengenai organ hewan. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu. Siapa yang memimpin doa? Tunjuk tangan. Teman-teman, mari kita berdoa. Allah kami sudah penyayang. Ya Tuhan, pada hari ini kami mau belajar. Berkatilah pelajaran kami dari awal sampai akhir nanti. Ya Tuhan, Engkau juga berikan mengajari kami. Berikanlah dia kesabaran untuk mengajari kami. Sekarang kita akan mulai mengenai gerak kalian video yang kedua. Ini organ gerak hewan. Ini
satu hewan yang akan kita lihat pergerakannya apa, cara kerja geraknya gimana. Di sini dapat bergerak, dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian tubuh. Jadi di sini makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Maksudnya ini makhluk akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Hewan itu akan bergerak atau berpindah apabila dia menerima rangsangan. Rangsangannya seperti apa? Mungkin dia kau sentuh, seperti kucing ataupun yang lainnya, hewan yang lain kalau kau sentuh akan berpindah tempat. Pernah kau melihat kupu-kupu ataupun serangga yang lain, apabila kau ingin menangkapnya pasti dia akan terbang sebelum kau sentuh karena dia menerima rangsangan. Kita lanjutkan. Coba perhatikan ini. Ini ada manusia, ada hewan. Sekarang kita mengenai hewan. Dia ada kaki enggak? Ada. Manusia ada kaki? Ada. Cuman fungsinya itu sama, cuman dia berbeda dalam penggunaannya atau fungsinya. Ini manusia dan hewan itu sama-sama menggunakan organ gerak untuk berjalan, berlari, melompat, memanjat, berenang dan lain sebagainya. Berarti ada kesamaannya manusia dan hewan. Ada kesamaannya bukan dalam bentuk yang lain. Dia pergerakannya, alat geraknya atau organ geraknya. Kita lanjutkan. Organ gerak manusia dan hewan terdiri dari dua macam. Apa yang dua macam itu? Alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Ini berupa alat gerak pasif ini berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Alat gerak pasif tadi berupa tulang. Kita ada tulang nggak? Ada. Siapa pernah makan ayam? Ada yang makan pakai tulangnya kan? Kalau juga dengan manusia mempunyai tulang dan mempunyai otot. Begitu juga dengan hewan. Hewan itu mempunyai tulang, mempunyai otot. Disinilah yang dinamakan pasif. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Sedangkan otot disebut alat gerak aktif karena ototlah yang menggerakkan tulang-tulang tersebut. Berarti di sini otot ini disebut alat gerak aktif karena otot yang menggerakkan tulang-tulang tersebut. Berarti otot yang menggerakkan tulang-tulang kita. Begitu juga dengan hewan. Hewan itu juga tulang-tulangnya digerakkan oleh otot. Lanjutkan dengan unit selanjutnya. Ini hewan apa? Ini apa? Gajah. Ini hewan gajah. Hewan gajah ini sama seperti hewan yang lain, bergerak. Di
sini kerjasama antara otak dan tulang membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Kerjasama antara otot dan tulang membentuk suatu sistem yang disebut sistem bergerak. Dia bergerak bersama-sama. Kita lanjutkan. Nah ini hewan ini dibedakan menjadi hewan vertebrata. Hewan vertebrata semua vertebrata. Di sini berdasarkan tidaknya tulang belakang hewan dibedakan menjadi hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang, misalnya kelinci, gajah, burung, ikan, kadal, ular, dan lain sebagainya. Itu yang memiliki tulang belakang. Hewan avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang, misalnya seperti belalang, cacing, siput, bintang laut, ubur-ubur, dan lain sebagainya. Ini yang tidak mempunyai hewan yang dua ini, contohnya ini gajah dan kelinci. Kelinci dia bergerak seperti apa? Kalau gajah bergerak berjalan, berarti kelinci bergerak dengan cara melompat, sedangkan gajah itu bergerak dengan cara berjalan. Itu perbedaannya. Kemudian ini ada burung. Burung merupakan hewan vertebrata yang bergerak menggunakan sayap. Ini burung. Burung bergerak dengan cara mengepak sayapnya sehingga dapat terbang di udara. Dia mengepak tadi nah ini burung merupakan hewan vertebrata yang bergerak dengan menggunakan sayap. Apabila tidak ada sayap burung, dia tidak bisa terbang. Bayangkan, atau kau lihat dulu, kau perhatikan nanti setelah kita belajar, setelah di luar nanti kau perhatikan burung kalau ada di rumah, di dalam sangkar kau perhatikan, dia bisa terbang pindah sana kemari karena ada sayapnya. Kemudian ikan. Ini ikan itu menggunakan sirip. Ikan bergerak dengan cara berenang.
Sirip ikan terdiri sepasang bagian yang ada di kanan dan di kiri, serta sirip ekor yang ada di belakang. Sirip ini bermanfaat agar ikan dapat bergerak ke arah depan. Berarti kegunaan sirip ini ataupun manfaat dari sirip ini agar ikan dapat bergerak ke arah depan. Sirip ikan terdiri tadi ada di kanan dan di kiri. Kegunaannya atau manfaatnya agar bisa bergerak ke arah depan. Ular dari tanah merupakan hewan bergerak dengan cara melasa. Ini ular dan kadal. Ular, ini ular, ini kadal. Mereka bergerak ini dengan cara melata. Melata itu seperti apa? Bergeraknya seperti apa kalau melata? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada? Jawab, perhatikan terus. Hewan melata adalah hewan yang bergerak dengan menempelkan perutnya ke tanah. Itulah yang disebut melata. Menempelkan perutnya ke tanah. Makanya kalau ular kalian perhatikan, pernah kalian lihat ular itu berjalannya melata. Kenapa melata? Karena dia harus menempelkan perutnya ke tanah. Belalang memiliki alat gerak berupa sayap dan 3 pasang kaki yang berluas. Ini ada berluasnya. Nah, karena memiliki alat gerak tersebut, belalang bergerak dengan cara terbang dan melompat. Kupu-kupu bergerak dengan menggunakan sayap. Cacing tanah tidak memiliki alat gerak seperti kaki dan tangan, namun cacing tanah memiliki otot pada tubuhnya. Ini cacing. Cacing ini tidak memiliki kaki dan tangan, tetapi cacing ini ataupun cacing tanah ini memiliki otot pada tubuhnya. Makanya dia bergerak menggunakan otot pada tubuhnya. Cacing tanah memiliki 2 macam otot, yaitu otot memanjang dan otot melingkar. Siapa pernah menangkap cacing? Perhatikan, dia bisa memanjang kan? Dia bisa melingkar ataupun memendek. Karena dia mempunyai otot memanjang dan melingkar. Siput dan kicot merupakan hewan vertebrata yang bergerak dengan menggunakan otot yang biasanya disebut dengan kaki perut. Ini, perhatikan pergerakannya. Bintang laut bergerak di dasar laut dengan cara merayap menggunakan kaki dan kaki-kaki kambingnya. Ini kaki-kakinya. Ubur-ubur dan cumi-cumi bergerak menggunakan tentakel. Tentakel ini adalah organ tubuh yang memanjang bersifat dia fleksibel. Ini nanti dia bisa memanjang kalau dia akan bergerak karena sifatnya itu fleksibel. Fleksibel itu kayak seperti apa? Lentur. Ini mengenai gerak hewan dan manusia. Ini kita bahas kembali mengenai hewan.
kita lanjutkan ke video berikutnya. Ada jarak hewan dan fungsinya. Ini ada gambar ataupun ini ada video mengenai alat gerak hewan. Ini kucing ini bergerak menggunakan kaki. Dia ada kakinya, bergerak menggunakan kaki. Fungsinya, kaki kucing ini berfungsi bergerak seperti jalan, lagi jalan, lari. Tadi kucing ini artinya berfungsi bergerak seperti jalan, lari, melompat, memanjat, dan loncat. Menerkam mangsa, bagian belakang merupakan pendorong yang kuat. Kucing memiliki telapak kaki yang membentuk lucu dan dikenal dengan istilah paus. Paus ini bersifat lunak dan kenyang. Paus berfungsi sebagai reseptor yang menjadikan kucing mampu bergerak dengan cepat. Sekarang ada jalan kelinci. Perhatikan di depan. Kelinci ini juga bergerak menggunakan kaki. Fungsinya kaki sebagai alat gerak kelinci. Fungsi utama kaki pada kelinci untuk bergerak. Kelinci bergerak ini kaki. Fungsi kaki kelinci, fungsi utamanya kaki pada kelinci bergerak. Kelinci bergerak dengan meloncat menggunakan kaki. Kaki belakang kelinci lebih kuat dan panjang dibandingkan dengan kaki depannya. Kalau pernah kau di rumah memelihara kelinci, kau perhatikan itu kaki belakangnya lebih tinggi atau lebih panjang daripada kaki depannya. Dan kaki belakang itu lebih kuat karena dia posisinya untuk melompat. Kemudian gerak kata. Kata juga menggunakan kaki. Organ gerak kata yaitu bungkai kaki. Kata memiliki bungkai belakang yang jauh lebih besar daripada bungkai bagian depan. Fungsinya, bungkai belakang kata untuk melompat sehingga strukturnya lebih kokoh.
Tengkung ke depan berfungsi sebagai penahan tubuh saat berjalan. Kalau katak melompat, dia menggunakan tungkai belakang untuk melompat. Perhatikan ini, katak nanti itu pasti melompat menggunakan tungkai kaki belakang. Dan dia akan mendarat dengan penahan tubuh. Katak punya tulang belakang yang panjang dan otot yang kuat, sehingga katak dapat melompat tinggi. Katak juga mempunyai selang berenang yang memberikan tekanan kuat saat berada dalam air, sehingga katak dapat bergerak. Ya, kita perhatikan selanjutnya. Gerak ikan. Gerak ikan itu sirip dan ekor. Fungsinya lagi datang. Fungsinya perhatikan. Ikan mempunyai sirip dan ekor. Fungsinya, sirip berfungsi untuk bergerak di dalam air atau berenang. Sirip membantu ikan bergerak ke depan, berbelok atau berbalik arah di dalam air. Ekor ikan fungsinya memberikan daya dorong, menambah kecepatan dan akselerasi saat berenang. Itu fungsinya ekor. Kalau perhatikan ikan itu, kalau dia jalan ke depan ataupun berenang ke depan, kalau ikan kan nggak jalan, berenang. Kalau dia berenang, dia bisa berputar cepat. Dikarenakan apa? Siripnya membantu ikan bergerak ke depan, berbelok atau berbalik arah di dalam air. Itu kegunaan sirip. Kalau pernah kau lihat, siapa pernah lihat kapal selam? Kapal selam tidak punya sirip. Kalau ikan ada, itu gunanya apa? Untuk berbelok ataupun berbalik arah di dalam air. Kemudian burung. Tadi yang video sebelumnya kita sudah melihat alat gerak burung, sayap dan kaki. Fungsinya dari sayap menjadi penggerak. Sayap digunakan burung untuk terbang. Burung akan mengepakkan sayapnya saat terbang. Sayap burung merupakan modifikasi pada lengan dan depan yang tertutup oleh bulu dan dapat dikepakkan untuk menunjukkan daya angkat sehingga burung dapat terbang. Kaki berfungsi untuk bertengger di ranting dan menerkam mangsa. Untuk jenis burung tertentu, kaki berfungsi untuk berjalan dan berenang di air. Kaki jenis burung ini memiliki selaput. Burung disamakan dengan apa? Pesawat. Pesawat ada sayapnya. Cuma kalau burung dia mengepakkan sayap, bisa bergerak. Kalau pesawat dia tidak bisa bergerak karena dia benda mati. Dia digerakkan oleh mesin. Kalau burung dia menggunakan sayap dan kaki untuk bergerak. Kemudian ulang tadi udah, kita kembali melihat gerak ulang rangka tubuh. Fungsinya alat gerak ulang itu menggunakan rangka tubuh. Fungsinya
Maka gerak pada ular itu berfungsi, itu rasa tubuh menjadi penopang. Rasa tubuh menjadi penopang gerak ular. Ular menggerakkan otot-otot pada rangka tubuhnya ke kiri dan ke kanan untuk berpindah tempat. Tulang badan ular tersusun dari pusat ke tulang belakang. Namun tulang rusuk dan tulang belakang ular dihubungkan oleh otot yang elastis. Makanya ular itu bergerak dengan cara merayap merata. Kemudian gerak kanan. Gerak kanan menggunakan tungkai kaki. Itu gerak kanan. Fungsinya tungkai kaki berfungsi untuk bergerak, berjalan, melari, atau tangan. Itu kegunaan gerak kanan. Inilah mengenai alat gerak hewan. Setelah kau melihat video tersebut, mudah-mudahan ilmunya bertambah. Ini Bapak kasih ada bagi tugas. Tugasnya setelah kita ini ada satu tadi kau mengerti fungsi dan gerak hewan tersebut. Di sini di sini kau akan menjodohkan nama organ gerak dan fungsinya. Ini ada di bawah. Bapak buat. Tadi mengenai yang atas, yang nomor 1 itu mengenai ular, kemudian kata ular, kata ikan, monyet, dan burung. Yang nomor 1 mengenai gerak ular dan fungsinya. Nama organ geraknya apa? Siapa yang bilang? Ya, Cindy. Ya, betul. Fungsinya melata. Berarti ini menggunakan ular menggunakan organ geraknya untuk fungsinya untuk melata. Ya, melata ini untuk bergerak, untuk berpindah tempat. Yang kedua, tata. Ya. Kaki lompat. Ya, kaki. Dia organ geraknya di sini kaki. Fungsinya untuk melompat. Itu fungsinya. Ikan. Di belakang. Sirip. Ikan bergerak menggunakan sirip. Fungsinya untuk berenang. Monyet. Cindy lagi. Kaki dan tangan. Kaki dan tangan. Kaki digunakan monyet untuk bergerak. Fungsinya bergelantungan. Dia melompat ataupun bergelantungan di pohon. Itu untuk monyet. Burung. Sayap terbang. Sayap. Burung bergerak dengan sayap. Fungsinya untuk terbang. Itu kegunaan dari sayap burung. Kemudian di sini ada benar atau salah.
atau salah pada pernyataan berikut. Penyu berenang di air dan berjalan di atas pasir dengan menggunakan kaki. Benar, ya. Penyu itu bergerak, berenang ataupun bergerak di pasir menggunakan kaki dayung. Kuda laut. Ya. Benar. Kuda laut menggunakan ekor untuk berenang. Jawabannya apa? Ya. Salah. Ya. Kuda laut itu menggunakan ekornya untuk berenang. Salah. Pernyataan ini salah. Yang terakhir, apes. Apes yang dapat terbang memiliki gerak berupa sepasang kaki dan sayap, sedangkan apes yang tidak dapat terbang memiliki alat gerak berupa kaki. Ya, salah. Cindy. Benar, pernyataannya. Apes yang dapat terbang memiliki gerak berupa sepasang kaki dan sayap, sedangkan apes yang tidak dapat terbang memiliki gerak berupa kaki. Jawaban ini, pernyataan ini benar. Susunan tulang yang saling berhubungan akan membentuk tengkorak. Benar, ya. Susunan tulang yang saling berhubungan akan membentuk tengkorak. Kegunaan tengkorak ini akan untuk melindungi organ yang ada di kepala, melindungi otak yang ada di dalam tubuh kita. Sekian pelajaran untuk hari ini. Minggu depan kita ulangi kembali. Semoga kita mendapatkan ilmu yang baik yang kita bisa terapkan di rumah maupun di lingkungan kita. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi Pak. Nah, Pak. Jadi setelah kita melakukan observasi di kelas, hari ini kita melakukan perbincangan lagi, yaitu di pasca observasi ya Pak ya. Jadi sekedar mengingatkan kembali bahwa tujuan dari supervisi kita ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pelajaran yang telah kita lakukan. Nah, Pak, di pasca observasi ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Boleh ya Pak ya? Boleh. Oke. Nah, pertanyaan yang pertama saya, Pak, bagaimana perasaan Bapak setelah berlangsungnya observasi yang telah terjadi? Sedikit merasa khawatir, tetapi kekhawatiran itu karena ada yang mengawasi mungkin, tapi mudah-mudahan tetap berjalan lancar sesuai dengan yang dilakukan. Berarti intinya tetap berjalan lancar ya Pak ya? Oke, syukurlah kalau begitu. Nah, bisa diceritakan kembali Pak area pengembangan dan langkah-langkah pembelajaran yang telah berlangsung Pak? Area pengetahuan yang mana mereka sudah memahami dan mampu menjalankan tugas-tugas yang saya berikan melalui LKPD. Mudah-mudahan lebih memahami setelah dilakukan pembelajaran. Kemudian di keterampilannya setelah kita memberikan materi, mudah-mudahan anak-anak pun tetap bisa menerapkan atau menyimpulkan materi yang telah diberikan dalam pembelajaran tersebut. Berarti untuk area pengetahuan dan area keterampilannya sudah tercapai gitu ya? Iya. Oke, Pak. Jadi menurut Bapak, apakah pembelajaran yang tadi itu sudah berhasil atau belum Pak? Sudah, karena dari materi-materi yang disampaikan sebelumnya mereka belum memahami, tetapi sekarang sudah lebih memahami materi yang diberikan. Selama berlangsungnya proses pembelajaran tadi, apakah Bapak memiliki kendala yang dihadapi di kelas Pak? Ada karena ada sebagian anak-anak masih kurang aktif, ada sebagian yang masih sibuk karena selama ini masih kaget dengan rangka pembelajaran yang telah diberikan.
apakah ada perbaikan Pak untuk kedepannya yang Bapak rencanakan? Mungkin ada Bu, karena ini udah di akhir semester. Mudah-mudahan saya akan melakukan perbaikan tersebut di semester berikutnya tahun depan. Berarti ada rencana perbaikan untuk semester berikutnya ya Pak. Semoga perbaikan yang